Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Membunuh Hong Tian Xiao. Do Qi yang berwarna merah menyala tampak seperti api karena mengeluarkan panas dan membungkus Hong Tian Xiao di dalamnya. Tangannya memegang pedang yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Ia menari dengan cara yang kuat saat membawa pancaran pedang yang berisi angin panas dan melesat keluar. Segera, mereka meretas tubuh boneka setan bumi. Dentang! Dentang! Pedang itu dengan keras menusuk tubuh boneka iblis bumi. Di bawah kekuatan penuh Hong Tian Xiao, beberapa bekas luka muncul di permukaan perak tubuh boneka itu. Namun, tidak ada darah segar yang mengalir keluar. Boneka iblis bumi tampaknya sama sekali tidak menyadari luka-luka ini di tubuhnya saat tinjunya yang kuat membawa ledakan sonik yang dalam dan rendah yang menghantam Hong Tian Xiao. Hal ini menyebabkan Hong Tian Xiao tampak sedikit sengsara saat dia mencoba menghindar. Bagaimanapun, dia tidak kebal terhadap segala macam rasa sakit seperti boneka setan bumi. Sudut mata Hong Tian Xiao melayang ke arah sosok yang perlahan melangkah di udara kosong. Wajah aslinya yang jelek menjadi jauh lebih gelap. Dengan teriakan keras, pedang besar di depannya menari dan membentuk angin liar. Pedang tajam bersinar mengeluarkan suara, shua-shua, saat mereka melemparkan tinju boneka setan bumi ke samping. Pisau pemecah api. Do Qi yang berwarna merah menyala menggumpal dengan ganas pada bilah yang sangat besar itu. Mata Hong Chen Tian menjadi dingin karena sangat marah. Cahaya pedang itu memotong ruang dan dengan kejam menghantam lengan boneka iblis bumi. Bilahnya memotong setengah inci ke dalamnya. Bilah merah menyala menyebabkan suara, cici, muncul sementara asap putih dipancarkan dari lengan boneka setan bumi. Bang! Mata boneka iblis bumi tetap kosong meski mengalami serangan seperti itu. Itu mengabaikan pedang besar di lengannya saat tinju berwarna perak tiba-tiba terlempar ke depan. Itu dengan kejam menabrak dada Hong Tian Xiao. HMPH! Kekuatan menakutkan melonjak ketika tinju itu menghantam. Tenggorokan Hong Tian Xiao mengeluarkan erangan tertahan. Tubuhnya bergetar dan dia buru-buru mundur. Seutas rasa manis di tenggorokannya dengan paksa ditahan olehnya. Karena kamu berani melukai bonekaku, kamu akan mati. Kaki Hong Tian Xiao menstabilkan tubuhnya. Namun, sebelum sempat melakukan hal lain, suara yang agak acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di belakangnya. Suara itu dikirim ke telinga Hong Tian Xiao, dan matanya segera menyusut. Tatapannya melihat ke arah di mana Xiao Yan berada, hanya untuk melihat bayangan yang perlahan menghilang. Rasa dingin tiba-tiba muncul di hati Hong Tian Xiao saat dia melihat bayangan yang tersebar. Rasa dingin baru saja muncul ketika angin yang menakutkan tiba-tiba melesat dari belakangnya. Hong Tian Xiao buru-buru berbalik saat dia merasakan keterkejutan di hatinya. Tangannya yang memegang pedang besar berwarna merah menyala tidak ragu sedikitpun. Dia menggumpalkan Do Qi di seluruh tubuhnya dan dengan kejam meretas. Ci! Cahaya pisau tajam diayunkan ke bola meriam spiritual yang sangat besar. Keduanya berhenti sejenak ketika sebelum lengan Hong Tian Xiao tiba-tiba bergetar dan bola meriam spiritual tiba-tiba meledak. Bang! Gelombang udara yang tak terlihat menyebar. Hong Tian Xiao, yang pertama kali terkena itu, sekali lagi merasakan tenggorokannya menjadi manis. Seutas darah segar tanpa sengaja merembes dari sudut mulutnya. Dia tidak bisa diganggu untuk menghapus jejak darah saat dia buru-buru membuka mulutnya. Adik Xiao Yan, ini adalah dendam antara Wind Lightning Northern Pavilion dan kamu. Ini tidak ada hubungannya dengan diriku yang dulu. Aku yang dulu dipaksa untuk menyerang. Apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Xiao Yan menatap Hong Tian Xiao. Wajahnya mengandung ejekan samar.
orang tua ini sangat cepat melepaskan tanggung jawab. Adik Xiao Yan, klan Hongku memang salah dalam masalah ini. Selama Anda membuka mulut, klan Hong saya pasti dengan senang hati mengganti kerugian Anda. Ekspresi Hong Tianxiao tumpul saat melihat ini. Tatapannya berputar saat dia buru-buru berkata, "Kompensasi." Langkah kaki Xiao Yan berhenti saat dia bertanya dengan penuh minat. Melihat Xiao Yan akhirnya tertarik, Hong Tianxiao pun merasakan kegembiraan di hatinya. Dia buru-buru mengangguk. Meskipun dia mengungkapkan kegembiraan yang sangat tulus di wajahnya, hatinya dipenuhi dengan kejahatan. Dari apa yang dikatakan penatua Wulei sebelumnya, kekuatan bocah ini tampaknya berasal dari tubuh spiritual di dalam dirinya. Dengan kata lain, dia tidak akan bisa bertahan lama dalam kondisi seperti ini. Begitu waktunya habis, dia pasti akan memasuki kondisi lelah. Pada saat itu, saya akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Bajingan kecil ini telah menyebabkan klan Hong saya menderita kerugian besar. Apalagi, dia jelas bukan orang yang penyayang. Jelas sangat sulit untuk berdamai dengannya setelah semua yang dilakukan klan Hong saya. Makanya, bocah ini harus mati. Meskipun pikiran jahat ini masih ada di dalam hati Hong Tianxiao, wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Dia berhenti menunjukkan kesombongan yang biasanya dia miliki. Selama saudara Xiao Yan memiliki niat ini, klan Hong saya pasti akan mengerahkan semua upaya kami. Jika kita bisa menyelesaikan dendam kita bahkan mungkin bisa menjadi teman. Xiao Yan sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia sedikit mengangguk dan berkata, karena senior Hong memiliki niat seperti itu, secara alami untuk. Sebelum kata-kata Xiao Yan benar-benar terdengar, matanya tiba-tiba berubah menjadi gelap dan dingin. Hati Hong Tianxiao diam-diam berkata, tidak baik saat melihat ini. Namun, sebelum dia bisa menghindar, angin yang menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya. Xiao Yan, kamu bajingan. Kamu benar-benar berani menipu diriku yang dulu. Hong Tianxiao segera mengeluarkan raungan marah saat merasakan kekuatan besar angin di belakangnya. Dia segera mengayunkan pedang di tangannya dengan kejam ke arah punggungnya. Akhirnya, suara dentang yang jelas muncul saat memotong lengan boneka iblis bumi. Namun, boneka itu tidak mundur. Sebaliknya, ia melangkah ke depan, menarik kedua tangannya, dan dengan kuat memeluk Hong Tianxiao. Hong Tianxiao terkejut ketika anggota tubuhnya tertahan. Dia dengan cepat mulai berjuang. Douki merah api melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Namun, boneka iblis bumi dengan tegas menahan Hong Tianxiao di bawah perintah Xiao Yan. Itu benar-benar mengabaikan panasnya Douki. Aku yang dulu pasti tidak akan membiarkanmu membunuhku semudah ini. Mata Hong Tianxiao mengungkapkan kegilaan setelah menyadari bahwa Xiao Yan berniat membunuhnya setelah dia ditahan oleh boneka iblis bumi. Douki di dalam tubuhnya bertabrakan. Segera, kekuatan liar dan ganas dengan cepat melonjak keluar. Dari penampilannya, orang tua ini sebenarnya sedang berpikir untuk menghancurkan diri sendiri. Xiao Yan tampaknya telah mengantisipasi rencana Hong Tianxiao. Douki di tubuhnya melonjak, dan tubuhnya bergegas ke depan seperti hantu. Matanya sedingin es sementara telapak api hijau giok muncul. Itu seperti kerucut api karena ditusuk dengan kejam ke depan. Ci! Hong Tianxiao yang berjuang tiba-tiba menjadi kaku di tengah suara lembut. Dia perlahan menundukkan kepalanya dengan susah payah dan melihat ke tangan api yang telah menembus dadanya. Kekejaman di matanya belum mencapai puncaknya saat mereka mengeras. Xiao Yan tanpa ekspresi setelah menghancurkan kekuatan hidup Hong Tianxiao dengan satu serangan. Xiao Yan tiba-tiba meletakkan tangannya di kepala Hong Tianxiao dan menariknya dengan kasar. Tubuh spiritual ilusi segera ditarik keluar. Bajingan kecil Xiao Yan.
Aku yang dulu akan mati bersamamu hari ini. Semangat ilusi Hong Tianxiao baru saja ditarik keluar saat mengeluarkan raungan ganas. Namun, sebelum jiwanya bisa menghancurkan diri sendiri, kekuatan spiritual yang agung telah melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dan dengan keras bertabrakan dengan jiwa. Segera, jiwa Hong Tianxiao berubah menjadi ilusi dan kewarasan di matanya dengan cepat menghilang. Tabrakan antar roh adalah hal paling berbahaya yang bisa terjadi. Jika seseorang ceroboh, tidak hanya pikirannya akan rusak, tetapi pikiran pihak lain juga akan menderita beberapa luka. Namun, beruntung setelah meminjam kekuatan spiritual Tianhuo Zunze, kekuatan spiritual Xiao yang jauh lebih kuat daripada kekuatan spiritual Hong Tianxiao. Karenanya, benturan ini telah sangat mengurangi kesadaran di dalam jiwa Hong Tianxiao. Xiao Yan meraih jiwa Hong Tianxiao saat dia melihat kelumpuhan muncul di matanya. Kekuatan spiritual yang agung seperti bandit karena menggunakan metode paling brutal untuk menerobos jiwa Hong Tianxiao. Setelah menyapunya, Xiao Yan benar-benar menghilangkan kesadarannya. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan botol giok setelah menghilangkan kesadaran. Setelah itu, dia memasukkan roh itu ke dalamnya. Tangannya mengusapnya dan nyala api yang tak terlihat muncul. Segel api dipasang di mulut botol. Jiwa dan tubuh Do Zong bintang 5. Hadiah saya cukup besar kali ini. Jika saya bisa mendapatkan peringkat 7 monster core lain, saya akan bisa memperbaiki boneka lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah jika saya cukup beruntung untuk berhasil menyempurnakannya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menyimpan tubuh Hong Tianxiao, yang secara bertahap berubah menjadi sedingin es, menjadi cincin penyimpanannya. Dia akhirnya menepuk tangannya saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Pertukaran di langit disaksikan oleh banyak orang di dalam kota Tianbei. Ketika mereka melihat akhir dari Hong Tianxiao, cukup banyak orang diam-diam menelan air liur. Bocah ini memang sangat ganas. Dengan tindakannya ini, klan Hong pada dasarnya sudah tamat. Setelah kehilangan perlindungan dari leluhur ini, Hong Tianxiao, kekuatan klan Hong akan berkurang. Klan, yang pernah mendominasi kota Tianbei, saat ini telah dihancurkan sepenuhnya oleh tangan pemuda bernama Xiao Yan itu. Klan Hong bisa dianggap telah menendang pelat logam kali ini. Xiao Yan di langit menyimpan boneka iblis bumi setelah menghabisi Hong Tianxiao. Setelah itu, pandangannya tertuju pada klan Han. Tubuhnya bergerak, dan dia perlahan menghilang dari langit. Han Sui memperhatikan Xiao Yan, yang telah menghilang, dari halaman yang sunyi jauh di dalam kediaman klan Han. Wajah cantiknya tanpa sadar menjadi sedikit cemas. Dia baru saja akan menggunakan sayap doukinya untuk naik ke udara saat sebuah suara perlahan terdengar di dalam halaman kecil. Sepertinya Wind Lightning Northern Pavilion tidak akan menggunakan klan Han sebagai sandera di masa depan. Selama klan Han tidak menyebutkan keberadaanku, itu seharusnya bisa bertahan dengan damai. Han Sui dan Han Yu dengan cepat menoleh ketika mereka mendengar suara ini. Mereka memandang pemuda yang muncul di halaman. Hati Han Sui menjadi bersemangat saat dia mengambil 2 langkah ke depan. Namun, segera, dia sepertinya memahami sesuatu. Wajah cantiknya menjadi agak pucat saat dia bertanya, "Kamu tidak akan kembali lagi setelah pergi, kan?" Xiao yang tersenyum dan dengan lembut menjawab, "Aku telah menyinggung Wind Lightning Pavilion. Jika saya melibatkan diri dengan Anda semua, kemungkinan besar masalah hari ini akan terulang kembali. Ketika kekuatanku mencapai tingkat di mana aku tidak lagi takut dengan Wind Lightning Pavilion, aku akan datang mengunjungi klan Han. Saya harap Anda tidak akan mengejar saya saat itu." Han Sui dengan erat menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya. Tubuh indahnya memiliki semacam perasaan tidak stabil. Dia samar-samar menyadari bahwa dia mungkin benar-benar kesulitan bertemu Xiao Yan lagi di masa depan setelah mereka berpisah hari ini. "Xiao Yan, terima kasih.
klan Han akan mengingat bantuanmu ini. Han Yu dengan lembut menghela nafas lembut. Dia melangkah maju, menarik Han Sui, dan dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan. Senior Han Yu benar-benar terlalu sopan. Saya hanya menyelesaikan masalah yang saya buat. Xiao Yan tersenyum. Dia segera melihat wajah pucat Han Sui dan menghela nafas di dalam hatinya. Menangkupkan kedua tangannya, dia berkata, "Bantu aku mengucapkan selamat tinggal pada kakak laki-laki Han Chong dan yang lainnya. Anda adalah kelompok teman pertama yang saya dapatkan setelah tiba di wilayah Central Plains. Semoga kita akan bertemu lagi." Suara Xiao Yan terdengar sebelum tubuhnya bergetar dan perlahan menghilang. Han Sui menyaksikan Xiao Yan yang perlahan menghilang. Dia akhirnya tanpa sadar menerkam kepelukan Han Yu dan mulai menangis. Sosok Han Fei buru-buru muncul di pintu masuk halaman. Namun, ketika dia melihat Han Sui yang menangis, dia hanya bisa menghela nafas. Tatapannya melihat ke langit yang jauh saat dia bergumam, "Teman kecil Xiao Yan, klan Han akan menerima bantuanmu ini. Kami pasti akan membalas budi Anda di masa depan jika kami memiliki kesempatan. Silakan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.